Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Laila Juwita. Insya Allah akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita meskipun tidak langsung bertatap muka dan hadir di kelas. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan informasi yang Ibu berikan dapat diterima dengan baik. Materi pertama di kelas 11 semester 1 yang akan Ibu sampaikan mengenai teks prosedur. Setiap hari tentunya kita sering melakukan berbagai kegiatan. Misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, atau melayani tamu. Agar dapat melakukan dengan baik, kita memerlukan petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya sebagai tips, kiat, cara jitu, atau sebutan lainnya. Mari kita sebut saja dengan istilah prosedur. Baik, Ibu akan mulai dengan kompetensi dasar, yaitu 3.1, mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Selanjutnya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Nah, di bab 1, teks prosedur ini akan membahas 4 poin, diantaranya adalah instruksi dan informasi dalam teks prosedur, rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, dan penyusunan teks prosedur. Nah, untuk materi kali ini, Ibu hanya akan membahas 2 poin, yaitu kalian menemukan informasi dalam teks prosedur dan menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang terdapat dalam teks prosedur. Untuk poin C dan poin D, insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Tahukah kamu apa itu teks prosedur? Masih ingat pada saat kalian mau mendaftar ke SMA 3 Rangkas Bitung? Tentunya tidak langsung diterima kan? Kalian harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu, sehingga kalian dapat diterima di SMA 3 Rangkas Bitung. Misalnya, kalian memulai dengan mendaftar online, kemudian mengukur jarak dari rumah ke sekolah, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian ada yang melalui jalur prestasi. Nah, itu ada tahapan-tahapan sebelum kalian akhirnya dapat diterima di SMA 3 Rangkas Bitung bersaing dengan siswa lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi supaya kalian lebih paham tentang teks prosedur, di sini ada kata kunci teks prosedur. Ada 3 kunci, diantaranya ada langkah-langkah, tahapan, dan cara. Nah, jika kalian menemukan teks yang di dalamnya terdapat langkah-langkah, tahapan, atau cara, maka bisa jadi itu termasuk ke dalam teks prosedur. Di sini ada pengertian teks prosedur secara umum. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada yang sudah Ibu tandai merah di sini. Tadi kuncinya adalah langkah-langkah atau tahapan. Kemudian untuk apa langkah-langkah itu? Yaitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sama seperti ketika kalian mendaftar ke SMA 3 tadi ya. Nah, kalian melalui berbagai langkah-langkah atau tahapan. Untuk apa? Yaitu agar kalian dapat diterima di sekolah yang kalian inginkan. Kita lanjutkan ke jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa sih jenis teks prosedur tersebut? Kita lihat di sini yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor bekas, atau cara menggunakan pisau cukur. Atau ada juga cara menggunakan blender. Nah, biasanya ketika kalian membeli alat-alat atau membeli semacam teknologi, nah kalian tentu biasanya membutuhkan tahapan-tahapan. Apalagi ketika kalian membeli alat yang belum pernah kalian gunakan. Nah, di dalam
DUS biasanya terdapat langkah-langkah untuk mempermudah kalian melakukan tahapan-tahapan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Nah, selain tadi penggunaan alat, di sini juga ada contoh teks prosedur menginformasikan aktivitas. Contohnya seperti apa? Contohnya cara membuat jus alpukat, cara menanam buah mangga agar lebat, atau cara memelihara kucing. Nah, kalau tadi yang di penggunaan alat, kalian ada contoh menggunakan blender. Nah, itu penggunaan blendernya. Tapi kalau cara membuat jus alpukatnya itu masuk ke aktivitas tertentu. Yang terakhir yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya seperti apa? Misalnya kiat hidup sehat atau kalian yang ingin diet, kiat diet sehat. Nah, atau ada contoh lain misalnya ketika kalian ingin melamar pekerjaan supaya dapat diterima, di sana ada kiat berwawancara kerja. Nah, jadi itu adalah 3 contoh dari teks prosedur. Semoga nanti ketika kalian melihat contohnya akan lebih paham lagi. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada ciri-ciri teks prosedur, diantaranya pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Nah, teks prosedur ini biasanya berbentuk langkah-langkah tadi baik berupa poin atau paragraf. Kalau berbentuk paragraf berarti biasanya berbentuk narasi. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur ini harus disusun secara sistematis dan detail sehingga pembaca memahami maksud dan tujuan dari penulis tersebut. Nah, yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Nah, informasi ini harus bersifat objektif atau real, tidak boleh berdasarkan unsur subjektivitas atau mana suka. Nah, yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan di bagian langkah-langkah itu ada yang berbentuk poin. Nah, biasanya itu diurutkan berdasarkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bentuk paragraf, itu biasanya diurutkan dengan huruf 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ke menentukan pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Nah, di dalam pernyataan umum itu biasanya berada di awal bagian pengantar atau di pendahuluan. Nah, bentuknya seperti apa? Biasanya berbentuk definisi atau mungkin tujuan. Untuk apa teks prosedur itu dibuat? Baiklah, tadi sudah Ibu sampaikan tentang pengertian teks prosedur, jenis teks prosedur, kemudian ciri-ciri teks prosedur, dan cara menentukan pernyataan umum. Nah, nanti kalian bisa membaca contoh teks prosedur, judulnya Mencegah Virus Corona. Contoh ini nanti Ibu lampirkan di grup WA ya, bisa kalian baca. Kemudian setelah kalian membaca, ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Ada 4 poin, diantaranya menentukan topik yang dibahas, kemudian menentukan termasuk pernyataan umum dan langkah-langkah, kemudian apakah ciri-ciri teks prosedur itu semuanya berada di teks mencegah virus corona, jika ada maka buktikan dalam bentuk kalimat. Kemudian yang keempat, carilah contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Jadi tadi Ibu sudah memaparkan 3 jenis teks prosedur. Nah, kalian bisa mencari baik di majalah, di koran, atau di internet. Kalau kalian mendapatkan di koran atau di majalah, bisa kalian foto dan nanti kalian kirimkan via WA. Nah, teknisnya seperti apa? Bisa tanya jawab nanti dengan Ibu ya di grup atau langsung japri. Nah, selain materi yang sudah Ibu berikan ini, Ibu harap kalian juga bisa menambah referensi dari buku paket bahasa Indonesia yang telah dibagikan dari sekolah ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang Ibu berikan dapat kalian terima dengan baik. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semangat mengerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.